Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri, NIM 3402200124 dari kelas Manajemen Reguler G. Pada pertemuan 9, saya akan membahas berkaitan dengan apa saja yang kita lakukan dalam pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang menggunakan metode pengolahan data kuantitatif. Penelitian yang berkaitan dengan data-data hasil survei dan hasil observasi. Sebelum mengelola data, tentunya kita sudah merekap hasil kuesioner. Jadi, pada saat meneliti itu harus menyiapkan kuesioner. Dalam latihan ini, saya sudah mendapatkan data hasil kuesionernya. Setelah memperoleh data hasil kuesioner, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menghitung frekuensi dan validasi instrumen. Pengertian menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Pengertian validasi instrumen. Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validasi yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Rumus frekuensi. Rank sama dengan kumpulan data yang akan diproses. Kriteria sama dengan angka berapa yang akan dicari. Rumus validasi instrumen. Array 1 yakni jawaban responded untuk pertanyaan nomor 1. Array 2 yakni jumlah total dari seluruh pertanyaan. Di sini saya sudah memiliki datanya. Saya akan mencontohkan menghitung frekuensi dan validitas instrumen dengan judul skripsinya yaitu menghitung frekuensi dan validasi instrumen. Dalam penelitian ini yang kita teliti ada 3, yaitu pertama kualitas pelayanan sebagai X1, kemudian ada jumlah pengunjung sebagai X2, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli sebagai Y1. Nah, jadi jumlah pembeli dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Untuk melaksanakan penelitian ini, kita memiliki rentang skor. Nah, skornya ada 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ceritanya di sini saya sudah memiliki pernyataan-pernyataan. Misalnya, seluruhnya 10 pernyataan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. 10 pernyataan yang berkaitan dengan jumlah pengunjung dan 10 pernyataan tentang jumlah pembeli. Kualitas pelayanan pramuniaga. Nah, ketiga variabel ini saya memberikan kepada pembeli dan disuruh untuk mengisinya. Setelah mereka mengisi semuanya, kita peroleh angka-angka. Nah, seperti ini. Nah, ini kualitas pelayanan pramuniaga. Sebagai X1, kualitas pelayanan misalkan 10 pernyataan dan 20 responden. Jadi kita buat tabel seperti ini dengan 10 pernyataan dan 20 responden. Responden pertama menyelesaikan pernyataan nomor 1 sampai dengan 10 dengan jawaban 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian responden ke-10 menjawab 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5. Setelah kita rekap untuk menghitung frekuensi dan validasinya, kita selesaikan dulu tabel total skor dan rata-rata skor. Untuk mengisi tabel total skor
yaitu kita blok seperti ini. Kemudian kita klik auto sum untuk mengisi rata-rata skor, yaitu sama dengan M4/10 yang kurung sama dengan M4 dibagi dengan 10 kurung tutup. Kemudian enter. Nah, setelah di enter, kita tarik ke bawah, nanti otomatis akan terisi seperti ini. Kemudian untuk tabel frekuensi yang ini menggunakan rumus-rumus countip, sama dengan countip kali CS4 titik 2 CS2 3 kurung tutup SB 2 7 kurung tutup, lalu di enter. Setelah ini, agar tidak mencari satu-satu, tarik ke sini, kemudian tarik lagi ke bawah. Setelah itu kita auto sum. Untuk mendapatkan jumlahnya, jumlah itu harus sama dengan ini. Untuk selanjutnya adalah validitas. Untuk selanjutnya adalah validitas. Dikatakan memiliki validitas yang baik apabila angkanya tidak di bawah 0,3. Kemudian kita hitung yang menggunakan rumus itu. Sama dengan person kurung buka E4 titik 2 C23 tidak dikunci agar bisa ditarik ke kanan. Jadi membandingkannya, jawaban responded pernyataan nomor 1 dengan total skor jadi 2, dengan total skor 3, dengan total skor, dan seterusnya. Lalu enter. Lalu enter, kita tarik ke kanan. Nah, ini semua. Nah, ini semuanya valid ya. Karena lebih dari 0,3, untuk keterangannya valid. Nah, untuk data yang ini kita copy, kita pindahkan ke tabel validitas. Untuk mempastenya, klik kanan, kemudian paste spesial, klik lalu transport kemudian klik OK. Nah, otomatis seperti ini. Jadi, kita sudah menemukan frekuensi dan validitas untuk pelayanan pramuniaga. Jumlah pengunjung. Nah, berikutnya jumlah pengunjung. Di sini juga masih sama 10 pernyataan dan 20 responded. Untuk mencari total skornya, kita blok seperti ini. Kita klik auto sum. Jadi akan ada total skornya. Untuk rata-rata skor menggunakan rumus sama dengan total skor dibagi dengan 10,
itu ada pernyataan. Kemudian enter. Setelah di enter, kita tarik ke bawah dan hasilnya seperti ini. Dan kemudian untuk tabel frekuensi menggunakan rumus sama dengan count tip. Kurung buka C kunci 4 titik 2 C kunci 23 titik koma kunci B27 kurung tutup, lalu enter. Nah, setelah ini kita tarik ke pinggir agar tidak mencari satu-satu. Nah, tarik lagi ke bawah. Untuk mendapatkan jumlahnya kita klik auto zoom. Jadi ini harus sama dengan yang ini, jumlah responden harus sama 20. Kemudian uji validitasnya menggunakan rumus sama dengan person kurung buka C4 titik 2 C23 tidak usah dikunci biar ditarik ke kanan, lalu enter. Nah, setelah ini kita tarik ke pinggir. Nah, uji validitasnya ini jika angkanya lebih dari 0,3 berarti valid. Nah, di sini kasih keterangan valid. Kita tarik ke pinggir. Nah, setelah ini kita pindahkan ke angka yang ini, di copy dulu, kemudian kita pindahkan ke tabel validitas ini dengan cara klik kanan, kemudian paste spesial klik, paste, transpose, kemudian klik OK. Jadi otomatis akan ada di sini. Jadi kita sudah mendapatkan frekuensi dan uji validitas untuk jumlah pengunjung. Selanjutnya yaitu jumlah pembeli. Jumlah pembeli juga sama 10 pernyataan dan 20 responden. Datanya seperti ini. Kita cari total skornya. Caranya kita blok semua, kemudian di auto zoom. Untuk rata-rata skornya yaitu sama dengan total skor dibagi 10 pernyataannya. Setelah itu kita tarik ke bawah, otomatis akan terisi seperti ini. Kemudian untuk tabel frekuensinya menggunakan rumus sama seperti tadi, sama dengan count tip kurung buka C dikunci 4 C dikunci 23 titik koma kriterianya
kunci B27 kurung tutup, lalu enter. Setelah ini kita tarik lagi ke bawah, lalu di auto zoom. Nah, jumlahnya 20 sama seperti ini. Kemudian untuk uji validitasnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan person kurung buka C4.2 C23 tidak usah dikunci, kemudian sama dengan person kurung buka C4.2 C23 tidak usah dikunci, kemudian titik koma, kunci M, kunci 4.2, kunci M, kunci 23, kurung tutup, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke kanan untuk keterangannya, valid ya, dikarenakan lebih dari 0,3. Lalu kita tarik. Nah, angka yang ini kita copy kemudian dipindahkan ke tabel validitas. Yang ini untuk mempastenya, klik kanan kemudian paste spesial, palus, transpose, kemudian OK. Otomatis akan terisi di sini. Untuk keterangannya valid ya, dikarenakan lebih dari 0,3. Lalu kita tarik. Nah, angka yang ini kita copy kemudian dipindahkan ke tabel validitas. Yang ini untuk mempastenya, klik kanan kemudian paste spesial, palus, transpose, kemudian OK. Otomatis akan terisi di sini. Jadi kita sudah menemukan frekuensi dan validitas untuk jumlah pembeli. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.